Halo, jadi di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan styles dalam Microsoft Word. Nah, jadi apa itu styles? Styles itu adalah yang di atas ini. Styles itu kayak status gitu. Itu adalah status dari teks atau jabatannya. Oke. Jadi ada beberapa jenis, tapi yang penting tuh adalah ini normal, ada heading, heading 2, heading 3 dan seterusnya, title, judul ya. Terus ya dan selanjutnya. Jadi kayak di contohnya ada heading itu kayak judul. Terus pangkatnya atau jabatannya makin rendah makin gede nomornya gitu. Jabatan menurun seiring nomor meningkat. Jadi contoh heading 2 itu jabatannya lebih kecil daripada heading 1. Nah, terus selain itu ada lagi kok judul sih? Jadi ini judul kayak judul bagian, judul bab gitu ya atau judul bagian. Terus ada title ya. Itu judul. Terus ada lagi normal. Itu kayak teks biasa ya. Gitu. Terus ada lagi yang paling penting lagi apa ya? Caption, caption ini, caption. Jadi buat caption. Oke, jadi caption tuh ya caption. Oke, jadi kita akan melihat em, penstrukturan di Word biar enak gitu. Nah, kita misalnya coba untuk mengetik title dulu ya. Jadi titlenya misalnya ini judulnya. Oke, itu adalah judulnya. Jadi kita pakai ketik dulu title gitu sebelum memulai ketikan. Jadi statusnya sekarang masih normal nih kalau teman-teman lihat di sini dia statusnya normal si teks yang bakal kita ketik. Jadi nanti dia biasa aja. Terus kalau kita pilih dulu title itu nanti dia berubah statusnya menjadi judul. Gitu. Bisa kayak gitu sebelum ngetik, bisa juga setelah ngetik misalnya judul ABC diketik dengan style normal baru diblok terus nanti kalian jadikan title itu bisa juga. Nah itu ya pokoknya itu cara membuat style. Terus sekarang kita teks yang di baris ini itu statusnya masih normal terus kita bikin heading dulu ya. Jadi heading 1 misalnya bagian pertama atau bab 1 gitu ya, bagian 1 ya pertama aja bagian 1. Oke. Terus ada lagi bagian 2. Sorry. Nah itu kalian harus keep in mind gitu ya, harus perhatikan ini selagi kalian nulis baris kalian tuh stylenya lagi apa gitu. Jangan sampai kalau mau nulis judul masih normal stylenya itu diubah dulu ya. Terus bagian 3 gitu, kita bikin 3 bab aja. Oke. Nah setelah itu ya udah kita bikin lagi ya. Misalnya kita mau bikin subbab gitu, kita pakai heading yang lebih rendah dari dia. Jadi misalnya ini 1,1 part A. Lalu ini masih normal kan, kita ubah dulu. Jadi kayak keep in mind gitu. 1,2 part B. Terus bagian 2-nya kita mau bikin 3 subbab gitu. 2,1 part A. Terus 2,2 part B. Terus bikin 3 ya tadi ya. Terus bagian 2,3 part C. Terus bagian 3-nya kita bikin 2 subbab. Kita bikin 3,1
part A, terus 3,2 part B, terus kita bikin lagi 3,3 part C. Nah, jadi ini udah struktur. Udah ketutup. Mana nih bukanya? Nah, ini dia. Nah, jadi kita bisa ketik ya. Terus coba kita kasih teks gitu ya, biar kayak karya ilmiah. Kita cari lorem ipsum. Ini biar ada teksnya. Kita bikin mau berapa paragraf ya? 5 paragraf aja. Nanti ini biar formattingnya bisa kita lihat secara langsung ya. Nah, misalnya kita mau bagian 1,1 part E gitu ya. Kita mau nulis teks kan di sini kan. Terus ya udah style normal. Kita paste lorem ipsumnya. Jadi kira-kira nanti dokumennya bakal terlihat seperti ini nih. Gitu kalau dilihat dari ini. Jadi rapih lah ya. Terus kita coba kasih paragraf di subbab-subbab yang lainnya. Ini di part B kita kasih ya. Terus kita kasih juga di bagian 2 lorem ipsumnya. Ini part B juga. Terus part C juga. Terus bagian 3-nya kita kasih masing-masing juga lorem ipsumnya. Biar kelihatan kayak dokumen beneran gitu ya. Oke. Terus ini style-nya nih, kita lihat nih, mau ngetik di part C, tapi style-nya masih heading 1. Padahal ini heading 2. Jadi kalau mau ngetik, dipastikan lagi ya, teksnya, statusnya apa gitu, stylesnya apa. Kita ubah jadi normal dulu, terus kita masukin lagi lorem ipsum. Nah, kita udah punya dokumen yang rapih gitu, sangat terstruktur. Jadi ini bertindak sebagai kayak korlap gitu ya, pejabat tinggi gitu. Ini judulnya, ini subjudul, ini part 1E. Nah, terus kalau misalnya mau mempermudah penulisan, misalnya part A udah selesai nih, kita mau fokus di part B. Part A-nya bisa ditutup kayak gini, cepret. Nah, gitu. Kita bisa fokus di part B gitu. Terus sama kalau mau ngecek-ngecek juga gitu. Nah, nggak cuma part, bagian juga bisa disumputin nih. Jadi misalnya bagian 2 kita mau sumputin dulu bentar. Pencet ini aja. Set. Nanti bagian 2-nya bakal kayak kesimpen gitu. Pas dipencet nanti baru kebuka lagi gitu ya. Jadi pakai style ini bisa bikin rapih tulisannya. Oke. Jadi udah. Terus apa lagi ya yang penting ya buat Microsoft Word styles. Oke. Nah, jadi salah satu kegunaan styles itu kita bisa menggenerate dengan styles kita bisa menghasilkan daftar isi otomatis. Nah, gimana caranya? Misalnya kita mau buka daftar isinya ya sebelum judul gitu. Misalnya di sini kita masuk ke reference, table of content mana sih? Ini dia nih, table of contents. Nah, pakai automatic. Jadi sampai heading 3 kalau nggak salah ininya. Nanti dimasukin, pas kita pencet, nah nanti udah langsung keluar sendiri. Nah gitu ya, buat konten. Nah terus ini bagian kontensnya itu bisa kita ganti juga jadi berupa heading gitu ya. Set. Terus warnanya kita hitamin. Terus bisa kita ganti juga jadi kayak daftar isi. Gitu. Kita update gitu misalnya. Set. Nah gitu ya. Jadi ini udah langsung keluar kan ini daftar isinya. Jadi nggak harus bikin satu-satu lagi. Tinggal kalian ganti ujungnya sini aja gitu. Oke. Jadi itu adalah kegunaan style ini. Jadi ini daftar isi otomatis. Gitu. Terus jangan lupa ininya kalian ganti jadi heading 1. Nah. Kalau mau masukin daftar isi di daftar isinya gimana gitu? Mau masukin daftar isi itu biasanya triknya kita tulisnya di ini judul yang daftar isi ini dihapus, terus kita bikin aja heading 1-nya daftar isi. Nah gitu, nanti kita update gitu table of contents-nya. Nah nanti ada daftar isinya nih muncul kan. Jadi si teks yang ini nih, daftar isi yang ini itu merefer ke yang ini nih. Nah gitu, pas kita tutup, nah nanti
daftar isinya ketutup gitu. Jadi itu sih, dengan styles kita bisa menghasilkan daftar isi otomatis. Nah, terus sekarang selanjutnya kita akan coba ini ya, mengubah format dari tiap style. Nah, jadi kayak misalnya kalian mau judulnya dengan font tertentu, terus warna gitu ya. Nah, itu bisa pakai misalnya kita mau judulnya warna biru gitu ya. Kita modify. Nah, ini bisa kalian ganti mau pakai teks apa. Misalnya kita nggak suka sama Times New Roman, kita misalnya mau pakai apa yang biasanya tebel tuh Arial. Terus mau kita ganti warnanya bisa. Nah, ini yang otomatis ini kita ganti, misalnya mau ganti biru gitu ya. Tahu ya gitu. Nah, ini kita bisa lihat kalau new documents based on this template, nanti di masa depan kalian buka Microsoft Word, formattingnya bakal sama. Kalau only in this document ya ya nanti di dokumen ini aja gitu. Nah, kalau kalian ganti, nah nanti si daftar isinya itu semuanya udah ngikutin. Yang tadi statusnya heading 1 semuanya berubah nih. Nih, yang ini. Terus ini juga berubah kan nih. Ini heading 1 kan tadi bagian 1. Jadi dia udah berubah gayanya, stylesnya gitu. Habis itu kalau mau ganti heading 2-nya juga bisa. Kita modify aja, misalnya kita ganti fontnya jadi Arial lagi. Ini statusnya bold, italic gitu. Misalnya kita mau bikin kalau subbab itu harus italic sama underline, tapi nggak bold. Nah, itu bisa juga. Terus ganti warnanya oranye gitu ya. Atau warna gelap biasanya enaknya. Hijau gitu lah ya. Nah, ini bisa juga. Jadi, nah 1.1 part E udah sesuai, dan semua heading 2 kayak gitu nanti. Jadi rapih buat penamaan stylenya. Gitu. Terus apa lagi yang perlu ya? Kita bisa juga ya udah, buat style udah selesai. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu adalah caption. Captioning ini nanti isinya tuh sebenarnya tabel dan gambar. Nah, jadi misalnya kita mau masukin gambar gitu ya. Masukin gambar apa nih ya? Kita masukin gambar. Waduh, gambar-gambar saya kelihatan semua. Misalnya kita mau masukin gambar ini, grafik. Ini ya. Nah, ini gambarnya udah masuk. Gambar itu blendingnya paling enak ini inline with text. Inline with text, tapi nanti gambarnya setara sama teks gitu. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini, ini kayak teks aja gitu. Kayak nanggap gambarnya sebagai, atau taruh di tengah sini ya, di antara ini kata-kata nib sama netch gitu ya, bread. Nah, nanti dia kayak kayak kalimat gitu kan nih. Jadi nib gambar netch gitu. Nah, itu enaknya. Kenapa enak? Karena kita bisa taruh di tempat kosong. Biasanya kalau gambar itu ditaruh di tempat kosong. Jadi antara paragraf kita kasih spasi, nah gambarnya ditaruh situ. Nanti dia berlaku sebagai teks. Nah, ini gaya paling enak. Terus gambar itu biasanya full width gitu ya, full. Nah, ini kenapa jadi blur? Karena tadi udah dikecilin dulu, habis itu dibesarin lagi. Jadi kita undo aja ya gambarnya. Nah, ini masih besar, terus kita jadiin full width ya. Jadi kayak dari ujung ke ujung. Terus gambar itu kita taruh tengah ininya, ratanya. Ratanya rata tengah ya. Pencet. Nah, gambarnya udah rata tengah. Nah, terus cara masukin caption adalah klik kanan, insert caption. Nah, ini kan figure ya. Jadi kalau mau nambah format baru, ini aku udah nyediain beberapa sih. Jadi ada equation, figure, gambar, tabel, table. Buat bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau mau bikin label baru misalnya ini ya, misalnya gambar ya. Gambar. Nah, ini gambarnya cuma jadi nah
pas kita masukin gambar nanti udah auto gambar 1. Kalian ketik captionnya apa, gambar 1 plot T versus XD gitu, terus enter. Nah posisinya bisa below atau above kan. Kalau peraturan umumnya di Indonesia itu kalau gambar, nggak di Indonesia nih, di semuanya, kalau gambar itu captionnya di bawah, below. Kalau tabel di atas nih. Kayak aku udah bikin table itu above positionnya gitu. Gitu ya. Jadi table below juga bisa, pokoknya bisa diatur, tapi umumnya table tuh above gitu. Tapi sekarang kita lagi bikin gambar kan. Gambar. Jadi gambar tuh below, terus plot T versus XD, kita okein. Nah, jadi kita udah bisa menghasilkan gambar 1 plot T versus XD. Misalnya kita mau masukin gambar lagi ya. Insert lagi pictures. Misalnya plot. Mana ya yang seru ya? Ini kali ya. Ini sama aja gambarnya. Berarti ini kita namain kondisi 1 misalnya. Kondisi 1. Terus ini kita samain lagi, kita bikin full width, terus taruh tengah, insert caption lagi. Nah, kalau captionnya sama, labelnya gambar, nanti dia udah auto gambar 2 gitu. Gambar 2, titik, plot T versus XD, kondisi 2. Gitu. Kita oke. Nah, status dari caption itu nanti stylesnya adalah caption. Nah, jadi kalian bisa ubah juga caption itu fontnya mau apakah, warnanya mau apa, atau mau tebel kah gitu. Itu bisa gitu. Bisa juga kalian customize ya, bisa diubah-ubah. Tapi kalau buat menebelin yang tulisan gambar doang tuh belum tahu. Nanti tulis aja di komen ya kalau yang tahu. Biasanya aku manual sih. Nah, gambarnya tuh tebel gitu. Ditebelinnya pakai manual, di blok aja satu-satu gitu. Bisa nggak ya di sini ya? Ntar coba dulu ya. Oh, nggak bisa. Oke, yaudah. Kalau aku manual biasanya. Kalau ada yang tahu mungkin bisa kasih tahu. Terus, nah, keuntungannya menggunakan caption itu adalah setelah daftar isi, kita juga bisa buat daftar gambar. Ini judul ya. Nah, terus ini stylenya heading 1. Nah, ini kita bisa jadi normal dulu biar aman ya. Kita bisa masukin ini references. Kita masukin table of figures. Nih, insert table of figures. Nah, kita mau ambil dari mana nih? Mau ambil dari mana? Pakai apa? Nah, kita mau pakai label apa? Jadi labelnya yang tadi kalian udah siapin. Mau bikin daftar gambar. Nah, berarti kalian pilihnya gambar di sini. Atau sesuai sama yang tadi yang kalian pakai buat caption. Kalau misalnya figure ya udah berarti ininya figure gitu. Nah, aku mau bikin daftar semua benda yang labelnya gambar. Jadi ya udah kita bikin gambar. Set. Udah kita okein. Nah, keluar nih gambarnya gitu. Daftar gambarnya. Kita tinggal enter, kasih judul di tengahnya sini, daftar gambar ya. Pakai heading 1. Oh, daftar gambarnya biasanya sebelum judul ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, biarin, bodo amat. Nah, ini bisa kita jadiin gitu. Jadi daftar gambarnya bisa keluar otomatis di sini. Gitu ya. Jadi pakai references, kita bisa update table gitu. Bisa juga. Misalnya kita pindahin halamannya ya. Si gambar ini. Oh, kalau mau pindahin halaman, captionnya harus bikin lagi. Jadi, nah ini kalau kita cut gitu ya, captionnya ketinggalan. Nah, jadi harus dihapus. Ini caraku ya, kalau ada yang bisa lebih cepat, bisa dikasih tahu nih. Kita misalnya pindahin ke sini. Terus kita insert lagi gambar. Sekarang ini jadi gambar 2. Plot T versus XD kondisi 2. Oke. Oh, ini belum di tengah ya. Nah, udah jadiin tengah. Kita blok bold. Ya udah.
Nah, terus ini yang ini jadi gambar satu. Tapi kalau ganti gambar nanti dia auto balik lagi ke format yang awalnya. Jadi biasanya aku ngebold-boldin itu di akhir aja. Terus, nah ini kalau kita yang ini kondisi 2 di atas kan, yang kondisi 1 di bawah kondisi 1 di bawah. Nah, nanti kalau kita lihat update tabelnya ya. Update field. Nah, nih jadi kebalikan. Yang kondisi 2-nya di atas, yang kondisi 1-nya di bawah. Itu pokoknya bisa diupdate gitu. Nah, terus selain daftar gambar bisa juga daftar tabel. Yang penting ininya tabel. Misalkan ini kita andaikan sebagai tabel gitu ya. Ini kita hapus si captionnya ya. Kita andaikan tabel, terus nanti tabel tuh biasanya ininya di atas. Kita insert caption lagi, tabel. Tabel 1 bla 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 bawah. Oh, ini yang di bawah ya. Udah. Ini kalau kita insert dan kebalik nanti ini auto jadi tabel 1. Jadi dia nge-read dari atas. Ini bla 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 atas. Jadi mau yang mana aja nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang captionnya ada di atas kan. Oke, setelah semua masuk baru biasanya aku tebelin. Set, udah ditebelin. Kita update ininya. Yang gambar udah nggak ada lagi nih kalau kita update. Nah, udah hilang kan. Jadi nggak ada yang labelnya gambar. Kalau mau bikin yang labelnya tabel, kita bikin baru gitu. Kita normalin dulu, set, references, insert table of figures, tapi yang labelnya tabel gitu. Oke, nah nanti keluar sendiri si tabelnya. Jadi bikin daftar gambar sama daftar isi bisa auto pakai captioning dan styles gitu. Masih halaman tinggal ini ya, double klik di bawah sini kan. Double klik nanti pakai ini page number, pakai bottom of page di sini biasanya. Nah, ini keluar halaman dari page-nya gitu. Pakai footer. Ya, gitulah ya, udah ngerti. Ya udah, semoga mungkin bisa membantu buat ngerjain tugas-tugas terutama dari tugas Mas Punar. Ini part 1 nanti part 2 ini kita bahas tentang referencing ya. Daftar pustaka. See you at the next video.